Ya, selamat sore dan selamat datang kembali di channel gua. Dan ya, kembali lagi kita di konten Mikey Ball setelah jeda internasional yang sudah dijalankan selama ya kurang lebih 2 minggu terakhir ini, dimana ya banyak kejutan sih gue lihat bener-bener di kualifikasi Piala Dunia untuk benua Eropa sih, terlebih-lebih yang wah ini kejutannya banyak banget. Dan ya kita tunggu nanti untuk tim-tim yang kayak contoh Portugal yang ya cuma ngandelin kualitas individu, sama Italia yang nggak ada finisher di depan dan terpaksa harus ditahan imbang sama Irlandia Utara, Northern Ireland. Jadi ya mau tidak mau mereka harus memainkan partai hidup mati di playoff. Dan ya ketemu lawannya juga ya untuk levelnya mereka bukan sembarang lawan lah, kayak Poland kayak Swedia itu juga nggak bisa diremehin lah untuk uh, skala timnas ya, karena lah Turki juga, karena ya ketika Portugal atau Italia ngelawan ya either satu dari tiga tim yang terakhir gue sebut itu, Poland, Sweden sama Turki, itu mereka pasti kesulitan dalam kondisi saat ini gitu loh. Jadi ya patut ditunggu nanti Maret tahun depan kayak gimana playoffnya, apakah mereka udah berbenah atau malah sama aja gitu. Tapi gua rasa kalau khusus kasusnya Portugal, menurut gua sama aja, tidak ada yang berubah, cuma ngandelin kualitas individu doang. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ini. Jadi yang pertama ada mulai dari IPL dulu ya, Leicester versus Chelsea. Nah, Chelsea ini kan kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir itu kan lini tengahnya tuh udah mulai ke expose gitu. Yang yang mana Spurs yang memulai exposure dari kelemahan lini tengahnya si Chelsea gitu. Ya itu kelihatan banget sih, karena Kovacic ini kan mainnya kan kadang suka ninggalin posisinya ya. Dia kadang lebih banyak tuh ngebantu serangan gitu loh, ketimbang bermain sebagai central midfielder yang memang ditugaskan untuk ya menjaga area lah gitu. Central midfielder yang mainnya agak lebih defensif lah, walaupun ya dia juga punya peran penting dalam hal menyerang gitu, membantu lini serang. Tapi ya dengan 3-4-3 ini gue ngelihat ya ketika ada satu dua pemain yang ninggalin posisinya udah pasti ke expose, apalagi kalau berlawanan dengan tim yang cuma ada counter attack ya udah kelihatan lah pasti amburadul jadinya gitu loh, karena nggak ada yang apa ya, nggak ada keseimbangan lah di lini tengah gitu. Dan itu terjadi beberapa kali sebelum akhirnya Tuchel memasukkan Kante gitu di dalam beberapa kesempatan, atau memasang Kante ya. Nah hasilnya malah lebih berimbang gitu, karena Kante ini kan memang tugasnya adalah defending midfielder gitu, yang dimana dia tugasin untuk menjaga apa ya, menjaga lini pertama lah sebelum nembus ke lini pertahanannya Chelsea gitu loh, sebagai penyeimbang lah kalau gue bilang. Nah disitulah apa ya, terlihat kelemahan Chelsea ketika gak ada yang menjadi penyeimbang, contoh kayak Kante gitu. Nah itu sih yang harus diwaspadai betul sama Chelsea, lebih-lebih lawannya Leicester, yang mana ya Leicester ini sebenarnya selama apa ya 10 pertandingan yang mereka ada jalan itu, mereka juga apa ya ter tertatih-tatih lah gitu kalau gue bilang. Jadi ya eh, apa ya, permainan mereka juga sebenarnya gak impresif, cuman seringkali membahayakan dari counter attack yang mereka bangun. Dan pas lawan United itu kelihatan banget gitu, ketika ada beberapa lini atau pemain yang meninggalkan posisinya, selesai mereka manfaatin dengan kecepatan para pemain Leicester. Ya udah, akhirnya merubah keadaan secara umum lah dalam satu pertandingan itu, yang kelihatan banget pas lawan United. Nah, jadi untuk gue sebenarnya ini pertandingan bakal cukup berimbang kalau Tuchel nggak melakukan
perubahan atau Tuchel nggak ngelihat kelemahan ini lagi gitu, tetap dengan 3-4-3 apa ya yang banyak dia mainkan gitu. Dan ya apa ya, kayak kemarin atau mungkin kayak kemarin gitu, dimana kayak contoh Kovacic yang banyak ninggal posisinya. Nah itu mungkin bisa banget jadi kesempatan Leicester untuk apa ya, nyerang balik lah gitu. Ini menurutku pertandingan cukup berimbang, tapi ya gue rasa sih harusnya Chelsea tetap bisa unggul ya di sini ya, tetap bisa lebih unggul dari segi permainan gitu. Oke, kita ke Watford versus United. Nah ini gue bahas singkat aja. Nah untuk gue sih ya lawan tim-tim kecil kayak gini, kayak Watford gini, ini justru bakal jadi momok berbahaya ya buat MU, karena ya kelihatan banget kan ini MU dalam beberapa pertandingan terakhir itu rapuh banget bener-bener, bahkan gak terlihat ngelawan sama sekali gitu, terutama pas lawan Liverpool sama lawan City. Nah udah gitu banyak banget kesalahan-kesalahan yang gak penting buat dilakukan sama sekali. Komunikasi di lini pertahanan juga kacau, kelihatan pas lawan City dimana Maguire sama Luke Shaw tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Ditambah lagi ya kalau Bruno ya berkali-kali di video-video Mikey Ball yang sebelumnya, kalau Bruno Fernandes atau Cristiano Ronaldo atau Ronaldo ya tidak perform, either satu aja, udah satu tim tidak akan perform. Dan Ole ini kan ya sudah ngaku sendiri dia miskin taktik, jadi ya nggak ngerti juga lah gimana gitu. Tapi ya gue rasa kalau MU masih tidak bisa berubah, gue ya harusnya sih MU bisa menang ya di sini ya. Gue harus bilang dari segi kualitas pemainnya dan segala macamnya lah, dan tete bangnya lah. Tapi kalau masih nggak berubah juga, gue sedikit mengukuhkan Watford di sini dengan apa ya, dengan segala hormat gitu, karena ya MU nggak ngerubah juga dalam situasi situasi penting ini, dimana mereka sebenarnya butuh poin ya. Let's see what would it be at 10 PM lah gitu. Terus kita ini dia yang big matchnya, Liverpool versus Arsenal. Nah inilah mungkin akan jadi pembuktian bagi Arteta bagaimana dia harus menjaga konsistensi dan menjaga konsistensi dalam hal permainan yang sudah dia bangun, dan menunjukkan bahwa dia mampu mampu bersaing di papan atas Premier League gitu. Karena ya kalau ngelihat sih sebenarnya permainannya udah cukup membaik lah, ada progres yang kelihatan gitu. Tapi itu gak cukup gitu, karena untuk untuk sekelas Arsenal ya lawan tim-tim kayak Norwich, kayak Watford, terus kayak Brighton sama Crystal Palace aja seri gitu. Nah itu gak membuat ya sebenarnya pembuktian Arsenal sudah membaik tuh gak cukup gitu. Lebih-lebih lawannya Liverpool yang lagi on fire banget dalam beberapa pertandingan terakhir ya. Walaupun sebenarnya di minggu sebelum pertandingan sebelum break internasional ya mereka slip gitu, kalah 3-2, tapi ya mereka ngelawan gitu karena mereka menciptakan peluang juga gitu. Dimana ya sesekali lah tim kayak Liverpool gitu nggak perform ya, kebetulan lawannya West Ham yang lagi inform lah para pemainnya, dan juga dari segi permainan lagi jalan lah gitu. Jadi ya one in 100 cases lah untuk satu season ini ya mereka kesandung gitu. Nah gue rasa sih ini pertandingan bakal seru sih buat gue, dan gue sebenarnya gak gitu yakin Arsenal bisa at least nyimbangin permainan Liverpool lah gitu. Tapi memang harus diakui Arsenal mungkin bisa kalah, tapi gimana caranya dia dalam ngelawan permainannya Liverpool itu yang harus dilihat gitu ya. Dengan kata lain kalah terhormat lah
jangan kalah kayak nggak ada passion main sama sekali kayak yang setan. Nah gitu, jadi ya patut ditonton lah pertandingan ini. Terus nah kita ke La Liga, itu ada derby Barcelona. Nah ini buat gue sih akan jadi apa ya, awal apa ya, harus apa ya, menjadi tonggak awal Xavi dalam melatih Barca lah gitu. Walaupun ya ini sebenarnya dia cuma ngambil setengah musim doang gitu ya, ekspektasi nggak terlalu banyak karena ya buat gua Xavi baru mulai juga ya. Tapi ya gua tunggu adalah apakah permainan Barca akan berubah di tangan Xavi, atau ya mungkin kita harus lihat dalam beberapa match ke depan gitu, karena ya proses itu kan gak instan gitu, apalagi ya pelatih baru, suasana baru, pola permainan baru, dan banyak hal yang Xavi ubah gitu. Jadi ya untuk gua untuk nyetel sama Xavi ya, untuk para pemainnya Barca ya di sini in this context ya, mungkin mereka bisa cepet nyetel, tapi ya tentu akan ada beberapa pemain yang pastinya butuh waktu biar bisa nyetel gitu. Walaupun sebenarnya dari segi vibes di dalam tim ini udah mulai secara tim squad uh, pemain-pemainnya ya sebenarnya gue lihat udah cukup membaik lah gitu. Ditambah juga ada Dani Alves yang baru masuk untuk bisa ya memberikan apa ya, motivasi tambahan lah supaya mereka apa ya, para pemain muda Barca ini benar-benar punya arah gitu loh, punya apa ya, bisa meluruskan satu tujuan gitu. Nah itu sih yang mungkin patut ditunggu kayak gimana kiprah Barca di tangannya Xavi gitu. Dan ya tidak expect banyak karena baru mengawali masa kerjanya si Xavi ini. Oke. Terus kita ke, nah kalau Madrid ya, Madrid is Madrid gitu. They play very ugly untuk gue, tapi ya gue harusnya kalau kayak lawan Granada mestinya ya salah 3 poin gitu. Ya walaupun mainnya jelek banget beberapa pertandingan terakhir gitu. Nah kita ke Bundesliga, ada Dortmund versus Stuttgart. Nah ini untuk gue sih cukup seru sih buat gue. Kenapa cukup seru? Karena mungkin aja nih Haaland masih cedera gitu. Karena gue gak ngeliat Haaland kemarin main pas jelas tidak main, malahan pas lawan Belanda di mana ya, di Kuip ya kalau nggak salah ya. Ya gue rasa sih Dortmund tidak bisa diperkuat sama Haaland lagi karena cederanya yang masih diderita ya. Yang kayak gue bilang, ini Dortmund ini kalau nggak ada Haaland itu kayak dispenser rusak ya. Yang nyuplai adalah gitu kayak Royce gitu, atau kayak Bellingham yang bisa ikut bantu, plus Donyell Malen untuk bukan gerasa kerusuk, untuk coba ngebuka celah pertahanan Stuttgart in this konteks ya buat minggu ini. Tapi ya itu nggak, it not work really well gitu loh. Kelihatan banget pas terakhir lawan Ajax itu bener-bener diobok-obok sama sekali. Royce gak dapet ruang, Donyell Malen gak dapet kesempatan juga untuk membuka ruang pertahanan Ajax. Jadi ya ini tim sebenarnya agak cacat kalau gue bilang. Dan juga kalau nggak ada Haaland ya, dan ya lini pertahanannya juga aduh ampun deh, bener-bener berkali-kali transisi mereka itu lambat banget dalam bertahan. Ditambah juga ya kayak siapa ya, kayak Hummels gitu, berkali-kali gue bilang Hummels itu udah gak bisa main lagi gitu. Maksud gue dalam artian gak bisa perform seperti sedia kala gitu loh, pas masa-masa jayanya dia. Jadi ya buat gue Hummels ini sebenarnya udah
udah bisa gue bilang ya cobalah untuk diganti gitu sama yang lain gitu. Dan Akanji juga sebenarnya Akanji juga biasa aja buat gue, main juga nggak bagus-bagus amat, tapi kalau dibilang jelek juga sedikit jelek juga gitu. Jadi ya biasa biasa cenderung jelek lah gue bilang, karena eh, koordinasi dua pemain ini nggak jalan juga, nggak jalan lah dalam beberapa kesempatan gitu. Terus juga kalau terus juga Guerrero sama Meunier itu juga ya ya ini kan pemain kan lebih ngandelin fisik ya gue bilang. Dan kalau mereka udah fullback ini nyerang semua, transisi mereka pun juga lambat gitu. Jadi ya akhirnya selama yang mungkin yang gue lihat celahnya tuh terjadi karena fullbacknya terlalu maju gitu. Nah itu sih, nah dan Marco Rose juga gue nggak ngerti deh kena apa ya, nggak merubah juga sama sekali gitu. Mungkin ya asal gua gol banyak gue menang gitu, tapi kan lu bisa dong gitu loh meminimalisir apa ya, minimalisir kebobolan yang lu inilah yang lu alami lah gitu loh, lu coba gitu loh. Dan ini gue ngeliat Marco Rose gak mencoba untuk menyelesaikan masalah di lini pertahanan ya, apalagi kalau yang dipasang juga tambah lagi Emre Can sama Felix Paslak itu juga duh jeleknya bukan main itu, bener-bener transisinya lambat, gam apa ya, gampang kepancing. Jadi ya sama Mahmud Dahoud, nah kalau udah di Mahames tambah 3 itu udah either satu lah dari 3 itu fix tim ini bubar kabeh aja udah. Lawannya Stuttgart juga, yang sebenarnya Stuttgart juga nggak bagus-bagus amat, tapi ya mereka suka banget kesulitan gitu. Jadi ya untuk gua ini pertandingan gua rasa sih bakal berakhir imbang sih kalau gua bilang, tergantung nanti situasi di lapangan kayak gimana. Tapi kalau lihat secara garis kasarnya gua sih bilang ini bisa berakhir imbang gitu loh. Mau Stuttgart juga kan, karena udah pasti mereka akan bermain lebih bertahan. Oke, mungkin itu aja sih mungkin preview gue buat match day minggu ini. Gue sebenarnya mau bahas Serie A, cuman Serie A gue rasa tidak seru buat gue. Ya ada sih Lazio lawan Juventus, cuman ya aduh enggak lah, enggak akan gue review karena dalam banyak kesempatan Serie A sangat mengecewakan. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih sudah nonton konten Mikey Ball hari ini, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya.